Well, hello people. Selanjutnya kita akan membahas tentang composition. Nah, kurang lebih kalau kita bicara tentang komposisi, kita akan menyerempet layout juga. Basically, kalau komposisi sendiri adalah komponen yang tergabung dan tersusun pada sebuah desain. Gampangnya, kalau kalian masak, biasanya kan ada komposisinya, berupa takarannya. Kurang lebih hampir sama seperti itu. Kalau takarannya kelebihan atau terlalu sedikit, tentunya akan mengurangi rasa dari makanan tersebut. Kurang lebih pengertiannya juga hampir sama. Sedangkan layout adalah penempatannya. Kurang lebih kalau komposisi kalian udah pas tapi layout kalian berantakan, well desain kalian juga akan jadi kurang bagus. Tapi kita akan lebih condong bahas soal komposisi. Kenapa? Karena dalam beberapa skenario aku bisa bilang layout sebenarnya bisa dipelajari dengan insting melalui praktik terus-menerus. Well, sebenarnya komposisi juga bisa, tapi menurut aku pendekatannya akan lebih sulit kalau cuma pakai insting. Anyway, sama kayak warna, banyak banget teori yang bisa membantu kita dalam mengatur komposisi. Ada golden ratio, rule of third, bahkan dari matematika kalau kalian pernah dengar Fibonacci grid, kalian juga bisa pakai cara itu. But kalau aku bahas teorinya satu-satu, bakal pusing banget dan bosen banget. So, aku akan kasih tahu kalian beberapa pendekatan yang bisa membantu kalian dalam memahami komposisi. Nah, kalian masih ingat kan masalah kontras di kelas warna? Well, kenapa di kelas itu aku bahas kontras juga? Karena di kelas komposisi ini kontras juga dipakai. Kalau di warna, kontras itu menunjukkan perbedaan antara hue, saturation, dan brightness. Dalam hal komposisi, kontras ini lebih luas lagi, di mana kita membicarakan perbedaan setiap elemen visual di dalam desainnya, seperti value, size, weight, dan juga color. Dengan menggunakan kontras ini, kita bisa mengontrol hierarki, movement, dan juga meaning dalam desain kita. Yang pertama adalah identify your subject. Well, bisa dibilang subjek mana yang mau kalian jadikan sebagai focal point. Nah, bisa kalian lihat contohnya di dua ilustrasi ini. Dua-duanya sebenarnya ilustrasi yang sama, cuma yang sebelah kanan di crop dari ilustrasi yang di kiri. Nah, secara kasat mata kalian bisa lihat, di ilustrasi yang kiri focal point-nya adalah pemandangannya. Kemungkinan besar yang pertama kalian lihat adalah secara keseluruhan pemandangan, baru detil-detil seperti rumah, matahari, dan lain-lain. Kalau di ilustrasi yang kanan, setelah di crop, focal point-nya lebih condong ke rumahnya. Karena secara kedalaman, rumahnya yang paling depan dan value-nya yang paling gelap. Maka dari itu, kemungkinan kalian akan melihat rumahnya dulu, baru melihat matahari dan lain-lain. Nah, dengan pemberian focal point inilah kalian bisa menggiring cara pandang audiens kalian dan bisa memberikan cerita yang berbeda. Kayak contoh mungkin kalau ilustrasi yang di kiri, narasinya bisa dibuka dengan di sebuah desa yang indah, bla 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 bla. Tapi kalau di ilustrasi yang di kanan, narasinya bisa menjadi di rumah kecil ini hiduplah bla 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 bla. Bisa lumayan jauh beda kan? That's why penting banget untuk memilih focal point desain kalian. Lalu selanjutnya adalah establish your hierarchy. Nah, ini adalah salah satu cuplikan film Yojimbo yang didirect oleh Akira Kurosawa. Kalau kalian mau belajar tentang komposisi dan value warna tapi pengen dari media yang berbeda kayak film gini, aku cukup nyaranin banget dari film ini. But anyway, kayak yang kalian lihat di sini, di gambar di atas kalian bisa lihat secara hierarki lumayan datar karena dari segi value warna bajunya semuanya pakai warna baju yang sama dan dari segi kedalaman pun bisa dibilang hierarkinya sama tinggi atau gampangnya flat. Tapi kalau gambar yang di bawahnya, kalian bisa lihat ada perbedaan kedalaman yang menimbulkan perbedaan hierarki, di mana yang paling depan memakai baju paling putih, dan semakin ke belakang pakaiannya lebih gelap. Dan dari secara penampilan pun rambutnya yang di depan yang paling beda sendiri. Inilah yang menimbulkan kontras dan perbedaan hierarki di sini. Desainnya lebih memiliki kedalaman dan kalian pun bisa melihat perbedaan hierarki dari karakternya secara kasat mata. Selain itu, kontras ini juga bisa membuat komposisi tipografi kalian semakin menarik. Kayak kalau kalian lihat di atas, tipografinya flat, tapi yang di bawah lebih dynamic dan lebih bisa bercerita. Tanpa kalian tahu artinya soft dan bold pun secara tidak langsung kalian bisa merasakan meaningnya. Dan hal ini penting banget untuk mengatur kontras font, kayak contohnya saat kalian membuat headline dan isi, kontrasnya harus terlihat jelas. Give meaning. Nah, kayak yang aku bilang tadi, komposisi itu bisa membuat desain kalian bercerita. Even though kalian nggak menulis satupun narasi dalam desain kalian. Kayak contoh di ilustrasi yang ini flat banget dan nggak tahu juga maksudnya apa. Walaupun kalian bisa lihat bahwa ini rusa dan serigala, but that's all. Bakalan beda dengan yang ini. Dengan cuma mengubah size-nya dan penempatannya, kalian bisa lihat bahwa serigala di sini adalah predator dan rusa adalah mangsanya. Bahkan kalaupun kalian nggak tahu serigala dan rusa di dunia nyata adalah predator dan mangsa, dari ilustrasi ini kita bisa lihat di ilustrasi ini serigala yang memiliki bulu tajam dan lebih fokus, berbeda dengan rusa yang sedikit tidur dan sisi-sisinya halus, memberikan vibe antara predator dan mangsa. Dan bahkan kalau kalian balik pun seperti ini,
Dengan memainkan blur, kalian bisa tetap mengerti bahwa serigala di sini adalah sang predator. With that simple thing, kalian bisa membuat desain yang flat ini bercerita cukup banyak. Well, itu dia beberapa pendekatan agar komposisi desain kalian semakin menarik. Kalian bisa lihat dari beberapa desain dan ilustrasi di atas, cuma kayak di crop, dibuat size-nya berbeda, memainkan warnanya, but my point is kebanyakan simple. Nggak selalu harus didesain dengan ini itu yang ribet. As long as kalian mau coba eksperimen dan tahu apa yang kalian mau buat, you guys can do it too. Well, once again, layout dan komposisi bisa dipelajari by instinct. So, kalau kalian malas baca atau belajar, at least berhatilah yang giat agar kalian bisa mempunyai komposisi dan desain yang bagus. Well, kita ketemu lagi di kelas selanjutnya. Bye!